Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama House Dinner. Nah, drama ini udah selesai tonton minggu lalu. Waktunya kasih kamu review. Oke, jadi drama ini Oke, terlalu keras suaranya ya. Nah, drama ini sebentar. Ditayangkan di network Wavy dan juga Netflix sebanyak 8 episode saja, teman-teman. Jadi satu hari kamu bisa selesai nonton ya. Dan rata-rata per episodenya hanya 1 jam. Ini sepertinya koneksi agak lambat ya. Oke, by the way, yang buat main menonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Xiumin, member dari EXO. Ini member EXO sudah pada jadi aktor semua kayaknya ya. Mai sudah pernah nonton siapa aja nih? Xiumin, Suho, Sehun udah pernah. Siapa lagi ya? Ini nanti Lei juga sudah ada di drama ya. Ini lama-lama semuanya berperan di drama nih kayaknya. Oke, dan ini bukan drama pertama Xiumin yang Mai tonton. Dan kali ini Mai melihat semakin banyak improvement dalam actingnya Xiumin. Oke, ini Mai mau buka web Asian Wiki tapi ini tidak terkoneksi dengan baik ya. Mungkin koneksi memang agak lambat nih. Oke, tidak apa-apa kalau begitu mereka cari cara lain ya. Oke, kalau di ponsel berhasil ya. Memanfaatkan ponsel ketiga Mai di ponsel ketiga ya. Ponsel pertama, ponsel kedua, ponsel ketiga, ponsel keempat. Oke, nah by the way di sini untuk genrenya sendiri, oh ya 10 episode bukan 8 ya, 10 episode. Mai koreksi ya. Ini gara-gara nggak bisa buka apa-apa nih di sini ya. Mai jadi lupa 10 episode. Nah di sini tuh genrenya dia fantasy, time travel ada juga. Jadi memang fantasy ya untuk utamanya. Romansnya juga ada tapi tidak banyak romansnya ya, ada sih sedikit. Nah, jadi di sini Xiumin berperan sebagai Ho-gyun. Ho-gyun ya, Ho-gyun. Nah, dia adalah seorang yang jenius banget, pinter banget. Dan dia karena saking jeniusnya ya, ketika dia merasakan sesuatu, melihat sesuatu atau apapun yang dia alami sekali saja itu dia langsung ingat gitu. Dan suatu saat itu karena kemampuan dia yang inilah, sebenarnya dia pada zaman Joseon dia membela sekelompok pangeran, tapi mereka tidak diakui sebagai pangeran. Jadi mereka adalah keturunan raja yang tidak diakui begitu ya. Dia membela mereka dan si raja yang muda itu sebenarnya sudah setuju dengan tawaran Ho-gyun untuk membawa mereka terlibat dalam pemerintahan. Jadi tidak disingkirkan lagi karena keturunan raja yang seperti itu mereka tersingkirkan gitu ya. Nah, jadi karena kata-kata dia yang itu dan juga hal-hal lainnya ya, itu membuat posisi Ho-gyun itu dibenci oleh orang-orang yang merasa terancam ya. Kalau misal pangeran-pangeran itu jadinya masuk ke pemerintahan, tentunya ada yang terancam gitu ke posisinya. Nah, jadi dia juga difitnah dengan berbagai macam cara sampai dia apa disebut ya istilahnya ya, dia diasingkan ya, dia diasingkan ke suatu desa. Tapi di situ dia tetap ceria karena diasingkannya dia itu bukan di satu rumah gitu, dia masih boleh jalan-jalan di desanya.
Dan dia sering membantu orang-orang di sana. Karena dia jenius, dia juga pinter banget nangkep ikan atau segala macamnya ya. Nah, suatu hari dia ditemui oleh Lee Chom yang diperankan oleh Lee Se-on. Sedikit TMI ya, Lee Se-on ini berperan bersama Xiumin di drama Boss Doll Mart. Nah, waktu itu mereka karena sekelompok idol gitu ya, Lee Se-on dia berperan sebagai mangnya dari boy group itu gitu. Nah, tapi ya gitu, kali ini mereka bertemu di drama baru, tapi Lee Se-on-nya malah jadi peran antagonis. Nah, si Lee Chom ini dia di satu sisi dia sangat dihormati oleh Ho Gyun, dan Ho Gyun itu tidak pernah berpikiran bahwa Lee Chom ini sebenarnya adalah dalang yang membuat dia itu diasingkan. Ya, sebenarnya dialah dalangnya karena dia dekat dengan raja si Lee Chom ini. Dan suatu saat Lee Chom ini menemui si Ho Gyun saat di pengasingan itu dan bertanya apakah Ho Gyun ingin kembali, dia bilang ya. Apa lebih baik kembali saja. Dan katanya raja itu menginginkan Ho Gyun untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk raja. Tapi sayangnya hal-hal yang berguna itu dianggap Ho Gyun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia pegang. Selain dia jenius ya, dia juga seorang yang sangat lurus gitu. Jadi dia menolak. Dan Lee Chom merasa Ho Gyun ini akan mengganggu dia ke depannya. Jadi dia mengutus seseorang untuk membunuh Ho Gyun di pengasingan itu. Nah, jadi ketika suatu malam si orang ini ya, seorang pengawal lah ya, seorang pengawal ini akhirnya membunuh Ho Gyun. Tapi sayangnya Ho Gyun itu tidak benar-benar mati ya, meskipun katanya dia sudah menusuk lehernya. Dan juga kamu tahu kalau orang kuno kan mereka ada ini ya, sebentar menyangkut nih ada rambutnya itu yang ada cepolnya di atas sini gitu ya, kayak gini kan ya. Nah, jadi terputus tuh cepolnya katanya karena tebasan pedang gitu. Jadi Ho Gyun menjadi seorang yang tanpa cepol itu. Kan lucu banget ya kalau di zaman dulu gitu ya. Itu dianggap tidak menghormati leluhur kalau kamu motong rambut gitu ya. Dan tapi anehnya guys, mayat Ho Gyun itu tidak ditemukan. Jadi kamu tahu kemana Ho Gyun? Seperti yang saya bilang tadi, time travel. Jadi dia traveling ke masa depan di tahun berapa ya waktu itu berarti? Apakah 2025? Ya pokoknya di masa depan ya, di masa kita ini. Dan kamu tahu lah ya, orang zaman Joseon ke Seoul di masa sekarang itu pasti membingungkan banget kan. Dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi dia berputar-putar hanya di desa tempat pengasingan dia itu. Dia hanya berputar-putar di situ. Dan yang bikin seru guys, dia ketemu dengan orang-orang yang di masa lalu itu berhubungan dengan dia. Seperti Lee Chom yang kali ini punya identitas baru sebagai Lee Hyuk. Jadi Lee Hyuk ini adalah seorang chef muda yang terkenal ya. Dan dia membuka restoran di tempat Ho Gyun pertama kali muncul di malam itu di suatu daerah gitu ya. Ho Gyun kan kelaparan gitu ya. Nah, dia diterima oleh omoninya Bong Eun-sil dan diberi makan secara gratis. Nah, dia ingat ya rasa makanan yang sudah dimakannya. Nah, si Bong Eun-sil sendiri diperankan oleh Chu Soo-jong dan dia tidak suka dengan Ho Gyun. Dia selalu menyebutnya Mr. Homeless gitu ya. Jadi dia tidak senang ya, karena dia anggapnya agak gila gitu, karena si Ho Gyun terus-menerus ngomong soal dia datang dari Joseon gitu ya. Meskipun dia memang terlihat polos, naif banget, sampai ketika lucu banget ya, ketika dia melihat uang kertas di mana
di situ ada King Sejong ya, King Sejong. Dia bilang, oh kenapa raja ada di sini? Itu lucu banget ya. Kalau menurut Mai, scene-nya seperti itu semuanya tanpa real, bagus sih ya di drama ini. Nah selain, tapi dia belum pernah bertemu Bong Eun-sil di zaman dulu. Nah satu orang lagi yang dia ketemu lagi yaitu Lee Soo-min, di sini berperan sebagai Mei Chang. Di zaman dulu dia namanya Mei Chang. Dia adalah seorang giseng yang bekerja di suatu penginapan lah gitu ya. Dia seorang giseng dan di masa ini dia menjadi Jong Mi-sol. Dan Mi-sol ini adalah seorang aktris yang ketika masih cilik ya, dia menjadi aktris cilik yang terkenal. Tapi setelah dewasa dia dihujat karena aktingnya jelek, dia bilang gitu ya. Jadi dia menjadi bahan gunjingan netizen ya. Nah ketemulah dia si Ho Gyun ya dengan Lee Hyuk dan juga Jong Mi-sol. Tapi dia harus menyesuaikan diri dengan Lee Hyuk yang dia kira Hyungnya yang sangat dihormati di zaman Joseon. Tapi di zaman ini ternyata Lee Hyuk itu pelan-pelan kelihatan jahatnya gitu ya. Ho Gyun tidak percaya pertama kalinya dan dia butuh banyak denial juga dia sampai dia akhirnya percaya kalau Lee Hyuk itu segitu jahatnya gitu. Dan Lee Hyuk adalah seorang anak muda yang berambisi. Jadi dia ingin membuat daerah itu menjadi daerah restoran modern lah, seperti itu ya. Tapi restoran omanya Eun-sil itu menurutnya sangat merusak mata gitu ya. Dia mau membeli restoran itu, tapi omanya Eun-sil ini mati-matian tidak mau menjual. Nah jadi terjadilah sesuatu pada oma Eun-sil yang membuat dia koma guys. Nah jadi aku seperti apa Eun-sil, apakah dia tidak bisa masak itu bisa meneruskan restorannya omanya ini, dan atau apakah dia akan menyerah dan menjual saja restorannya kepada Lee Hyuk. Dan bagaimana cara Ho Gyun itu beradaptasi dengan masa sekarang, dan juga ketika dia tahu ya bahwa akhir kisah hidup dia dan juga hidup teman-temannya itu tercatat di sejarah gitu. Apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah ending yang tidak enak seperti itu ya. Dan kok bisa ya Ho Gyun ke masa depan? Jadi siapa yang membawa Ho Gyun ke masa depan? Dan tentunya tujuannya apa sih Ho Gyun itu ke masa depan? Tentunya pasti ada tujuan kan, nggak mungkin serta-merta dia cuma datang ke masa depan tapi tidak ada manfaatnya gitu. Tapi gunanya untuk apa? Dan Ho Gyun akan menjadi apa nih di masa depan ini? Dan dia pun terlibat dengan Eun-sil dan juga omanya ini ya. Dan juga dia bertemu dengan Lee Hyuk. Jadi Lee Hyuk ini yang begitu berambisi untuk membuka restoran modern di area itu gitu ya. Dan juga berambisi untuk menjadi chef di satu acara internasional gitu. Apakah dia berhasil? Kami bilang dia jahat nih. Jadi apa yang dia lakukan sih sebenarnya si Lee Hyuk ini? Dan bagaimana Ho Gyun akhirnya tahu gitu. Dan juga soal Jong Mi-sol yang dia dari dulu tuh sudah akrab banget dengan Ho Gyun gitu ya. Dan di masa dulu dia pun yang menjadi saksi bahwa si Lee Chong itu jahat sama si Ho Gyun. Dan di masa sekarang pun dia pun juga tetap membela Ho Gyun gitu ya. Nah tapi dia sendiri punya permasalahan. Tapi bagaimana caranya Ho Gyun itu menolong Jong Mi-sol, dan Mi-sol sendiri ternyata juga menolong Ho Gyun dan juga Bong Eun-sil ternyata ya. Mungkin seperti ada karma apa nih ya. Apakah mereka reinkarnasi atau bagaimana sebenarnya ya. Dan semua ini menarik banget untuk kamu saksikan di drama Host Dinner. Oke.
Nah, yang menariknya guys, Chu Soo Jong ini pertama kali main nonton dia di drama, tapi plot twistnya mereka sekarang lagi nonton drama The Divorce Insurance. Nah, si Chu Soo Jong ini ternyata berperan juga di drama itu. Nah, menurut Mai malah dia lebih menarik di drama yang Divorce Insurance itu ya, meskipun dia bukan lead female. Oke. Ini memang koneksinya lambat banget ya memang. Oke. Kita baca beberapa komen di What Is Your Wiki. Worst K-drama ever. Xiumin and XC so annoying. Siapa XC? Siapa XC? Only Omni is okay. My honest review. XC is the only one in here that makes this a drama. The storyline can be improved though. I'm really enjoying with this drama. Positive. Keep it up, team. Okay. I really like Xiumin, but his acting is really bad as well. Iseon. Anyways, X's acting is decent. Siapa X? X ini ya? Si Chu Soo Jong ya? Siapa X? Bad acting, annoying characters, bad storyline. I'm so done with this drama. Dan I wanna know the ending so bad. Ya berarti ini menarik buat kamu ya. Aneh banget kamu. Siapa X? Tunggu ya, nanti Mai cek gitu ya. Review tidak begitu bagus di SL Wiki, tapi user ratingnya cukup tinggi loh. Nanti Mai kasih ya. Coba Mai cek dulu siapa sih X itu? EXY, South Korean singer and songwriter. Oh, si Chu Soo Jong ini X. Dan nama lain gitu. Her stage name. Dia dari grup WJSN. Maaf ya, kalau WJSN Mai cuman tahu Bona soalnya ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong juga untuk ratingnya di tempat lain ya. 8.2 rating on my drama list. Itu tidak jelek ya, 8,2 itu cukup tinggi. Top 10 globally on Netflix non-English series after its release. Itu bagus loh. Additionally, Asian Wiki states that the series has a user rating of, nanti Maya kasih ini ya. Di IMDb rendah 6,5 dari 10, tapi di Wiki 8,8 dari 10. Ada audience review 5 bintang. In a world where time travel dramas often get tangled in flashy romances and altered history, Post Dinner stands out as a raw, emotional tale of loyalty, justice, and connections that transcends time. Iya, menurut Mai, ini ya, dia tidak hanya berbicara soal romance, tapi ada loyalty di sini ya. Di situ yang ditekankan. Dan Mai suka banget bagaimana loyalty itu digambarkan beratus-ratus tahun dari Joseon sampai ke zaman sekarang itu. Nanti kamu bisa temukan. The show is a time travel comedy with some drama. Unexpectedly charming drama that shines brightest thanks to its male lead. Iya, kalau menurut Mai memang Xiumin berkembang banyak banget loh actingnya ya. Time slip fantasy romantic comedy. Iya banget ya. Somewhat underwhelming. Due to its
week set up for Ho Gyun's time travel to modern day Korea. Kenapa ya? Menurut Mai ini cukup baik ya. Sedangkan review di Asian Wiki sendiri, user rating memberikan review sebesar 88 untuk drama ini. Ini tidak terlalu jelek, juga tidak terlalu baik menurut Maya. Nah, untuk Mai sendiri, Mai kasih drama ini rating sebesar 89. Jadi masih wajib untuk kamu nonton drama yang cuma 10 episode ini, sebentar aja guys. Satu hari bisa selesai kamu tonton ya. Jadi time travelnya dapat, ada komedinya, ada justice, loyalty, dan sedikit romance di sini. Nah, yang menurut Mai memang mungkin memang judulnya Ho Sik Dang ya, tapi perkembangan plot di bagian restorannya ini agak kurang banyak ya. Mungkin karena dia juga banyak subtema yang harus di-approach juga ya. Jadi memang banyak pertimbangan di drama ini. Tapi tetap Mai bilang kamu harus tetap nonton drama Host Dinner. Apalagi kamu yang EXO-L ya. Actingnya Xiumin sudah berkembang banyak banget gitu. Lee Se-on jadi ganteng banget. Dia dari dulu udah ganteng, tapi di drama ini kayak lebih ganteng ya. Mai berpikir apakah karena sudah beberapa tahun jadi dia sudah semakin dewasa, tumbuh gitu ya, atau dia menjalani sedikit prosedur. Tapi whatever is that, Se-on ganteng banget. Ganteng banget. Tapi sebel ya, karena dia antagonis. Oke, nonton drama Host Dinner. Nah, buat sekarang Mai lagi nonton drama The Divorce Insurance. Ini cuma 12 episode dan Mai udah di episode 5. Jadi kayaknya Rabu atau Kamis akan selesai. Minggu depan jadi bisa kasih kamu reviewnya lagi. Mudah-mudahan kalau Mai tidak terganggu ya, tidak terdistract oleh hal-hal yang lain. Oke, makasih banget buat kamu yang sudah tontonin drama review Mai. Dan jangan lupa, please banget, tinggalin jempol kamu di drama review Mai, apalagi yang muncul di timeline kamu. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi mau nonton K-drama yang macam apa. By the way nih, Mai baru aja posting satu special video ini tentang rating drama dari tahun 2020 sampai 2025 bulan Maret yang sudah Mai tonton dan Mai hadirkan drama reviewnya ya. Dan terakhir kan malam ini ya, Mai mau posting drama reviewnya When Life Gives You Tangerines. Nah, tapi sebelum itu ya, jadi dari drama review yang sebelum itu masuk semua ke ratingnya Mai. Jadi di situ kamu bisa cek drama mana yang Mai kasih rating tinggi. Jadi kamu bisa pilih-pilih mau nonton yang mana ya. Itu menurut point of view-nya Mai. Nah, jangan lupa juga kamu subscribe di channelnya Mai supaya kamu tuh nggak ketinggalan kalau Mai ada konten-konten terbaru seperti special video yang Mai bilang tadi. Oke, jadi please subscribe dan like. Dan oke, I'll see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!